Bismillahi masyaallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dalam video ini saya ingin menceritakan kisah sejarah dari seorang sunan yang sangat kontroversi. Banyak versi yang mengatakan A, B, C, kemudian Z. Saya berada di tengah-tengahnya. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Siti Jenar. Beliau bukan berasal dari pribumi asli tanah Jawa. Beliau berasal dari Persia yang sekarang namanya Iran. Negara apa? Negara Iran. Beliau nama aslinya adalah Abdul Jalil. Dulu, sewaktu kecil, Abdul Jalil kecil selalu dibawa oleh ayahnya untuk berdakwah, mendatangi setiap daerah-daerah yang ia datangi untuk menyebarkan agama Islam. Beliau diajarkan oleh ayahnya itu sejak kecil, yaitu di negara Iran. Ayah beliau namanya Sayyid Hasan, ya, namanya Sayyid Hasan Al-Husaini. Berarti apa? Berarti Syekh Siti Jenar adalah seorang habaib. Beliau adalah keturunannya Nabi. Ketika ayahnya telah masuk ke dalam pemerintahan yang adil, Abdul Jalil muda itu pergi ke Indonesia lewat jalur laut. Beliau datang ke tanah Jawa. Kemudian beliau dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abad atau Syekh Siti Jenar. Dalam riwayatnya, dalam keberadaannya di tanah Jawa, banyak sekali sejarah-sejarah yang mengatakan A, B, C, dan Z. Dikatakan, mereka yang menceritakan, bukan saya, beliau mempunyai akidah yang hulul. Apa itu akidah hulul? Akidah hulul adalah akidah yang sesat, wahdatul wujud, atau secara bahasa Jawanya adalah manunggul kawula Gusti. Wallahu a'lam, ini terjadi atau tidak, saya juga tidak menguasai sejarahnya. Namun dalam cerita ini, wahdatul wujud itu dilarang dalam agama Islam dan sangat bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Wahdatul wujud, menyatunya hamba dengan Tuhannya, itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena apa? Sang pencipta dengan yang diciptakan jelaslah berbeda. Tidak ada kesamaan. Dalam bahasa menyatu itu berarti bermakna ada kesamaan antara zat satu dan zat dua. Kemudian menyatu. Sesuatu yang menyatu pastilah sama, pastilah serupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Tidak ada kesamaan dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, dari sifat yang satu sampai sifat-sifat yang lain. Tidak ada kesamaan terhadap makhluknya. Saya contohkan, ketika seseorang merangkai sebuah motor dari logam-logam, apakah setelah menjadi motor yang merangkai, yang membuat, dan yang dibuat ada kesamaan zat dan sifatnya? Jelas tidak ada. Sebuah gelas dari kaca, yang membuat gelas dari kaca dengan gelasnya tentulah berbeda. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah berbeda dengan alam semesta, maka Allah berbeda dengan makhluk. Maka tidak ada wahdatul wujud, tidak ada manunggul kawulolan Gustinya. Apabila seorang hamba dekat dengan Tuhannya, maknanya adalah bukan dekat secara zahir, bukan dekat secara lahiriah dengan jarak, tidak.
namun dengan zikir, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka itu dikatakan seorang hamba yang soleh, dia lebih dekat dengan Allah daripada orang yang bermaksiat. Maksudnya adalah bukan dekat secara lahiriah, namun beliau seorang makhluk itu dekatnya dengan zikir, bukan dekat dengan lahiriahnya, berhadap-hadapan atau di sisinya atau di sampingnya. Maka apabila kita menemui kalimat kita serahkan kepada di atas, atau semoga amalnya diterima di sisinya, itu tidak boleh dikatakan haram. Di atas itu Allah bukan berada di atas, karena arah atas yang menciptakan itu Allah. Sebelum ada arah atas, Allah ada, maka Allah bukan di arah atas. Walaupun arah atas adalah menunjukkan kemuliaan, namun Allah bukan di arah atas. Atau kalimat semoga diterima di sisinya. Kalimat sisi bahasa Indonesia bermakna di samping, berarti membutuhkan kepada tempat, membutuhkan kepada ruang untuk menempat, di sisi, di samping. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah ada tanpa tempat. Allahu mawjudun bila makan. Sampai sini paham bahwa tidak ada akidah yang mengajarkan wahdatul wujud atau hulul. Versi itu dilontarkan, dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar, wallahu a'lam kebenarannya. Namun saya kembalikan lagi kepada syariat yang benar, itu tidak ada wahdatul wujud. Kemudian setelah kematiannya Syekh Siti Jenar, itu ada yang menceritakan dihukum oleh para wali, kemudian dikumpulkan oleh wali yang berjumlah 9. Sedangkan wali songo dari 1, 2, 3, dan 4 sampai 9 itu tidak bertemu secara bersamaan, berbeda dekade. Wali 1 dengan sampai 9 ini tidak berkumpul satu, berbeda yang diceritakan di televisi atau di mana saja di media yang lainnya. Itu wali songo itu berkumpul menjadi satu, kemudian menghukumi Syekh Siti Jenar menjadi orang yang sesat. Kemudian dipenggal, ada yang mengatakan dipenggal, ada yang mengatakan yang lainnya. Kemudian ketika dikubur, itu Syekh Siti Jenar menjadi seekor anjing. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Saya tidak menghukumi secara pasti atau memutlakan cerita tersebut atau ragu-ragu dengan cerita tersebut. Namun sangat tidak layak apabila kita itu mengatakan seorang syekh kemudian ketika dikubur menjadi seekor anjing. Ini adalah sebuah penghinaan. Yang jelas dalam ajaran Islam itu ketika mayit dikubur secara lahir ya masih berbentuk manusia, tidak berubah menjadi anjing atau berubah menjadi babi atau berubah menjadi hewan-hewan yang hina. Tidak demikian. Kita harus pandai-pandai mensifati sejarah dengan teliti, sejarah dengan cermat. Jangan asal kita mendengar kemudian kita telan mentah-mentah. Apabila kita mengingat sejarah yang dulu waktu Abdul Jalil kecil, itu diajarkan oleh ayahnya berdakwah untuk mengajarkan agama Islam. Beliau masih kecil diajak ayahnya untuk berdakwah sampai dia telah muda, menjadi seorang yang muda. Beliau pergi ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam juga. Kemudian ada satu versi juga yang mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar kepada santri-santrinya kala itu ada salah pemahaman dari santri dengan pemahaman dari gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar. Yaitu apa? Apabila Syekh Siti Jenar menyampaikan tauhid, maka si santri itu atas karena kejahiliannya itu dia tidak memahami secara murni dari pemahaman yang benar. Jadi contohnya begini,
Ada seorang guru menjelaskan sebuah perkara, kemudian si murid mendengarkan. Ketika dia paham atau ketika dia tidak paham, dia hanya berdiam diri, kemudian diolah dalam hati, diangan-angan, kemudian difikir-fikirkan, disimpulkan oleh dirinya sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya Syekh Siddiq Jenar tidak mengajarkan manunggal kawula Gusti, tidak mengajarkan wahdatul wujud, namun itu adalah salah paham dari seorang santrinya. Namun mengingat semuanya adalah tidak ada catatan yang mencatat secara kuat sejarah Wali Songo. Namun hanya mensejarahkan cerita dari orang tua turun ke cucu, turun ke keturunan seperti itu saja. Saya belum menemui, walaupun ada ya saya belum tahu. Saya juga menceritakan Syekh Siddiq Jenar ini bukan berlandaskan atas angan-angan saya, namun saya sepakatkan dengan syariat. Apabila syariat mengatakan benar, saya katakan benar. Kalau syariat mengatakan itu salah, maka saya tidak ragu untuk mengatakan itu salah. Saya tegaskan kembali bahwa wahdatul wujud itu tidak ada dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi. Yaitu apa? Ketika dalam akidah kita meyakini Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, maka tidak mungkin ada wahdatul wujud. Kita meyakini Allah ada tanpa ada keraguan tentang adanya Allah yang tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Kalimat ini diambil dari Al-Qur'anul Karim, surat As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basyir. Dia Allah tidak menyerupai apapun dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basyir. Allah Maha mendengar. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hanya yang kita sembah itu tidak serupa dengan makhluk, mempunyai sifat yang sempurna dan layak baginya. Kenapa saya dalam mukadimah itu selalu menyampaikan laisa kamitslihi syai'? Karena itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita pegang, untuk kita menjadi seorang muslim yang selamat. Seorang yang muslim yang selamat itu ketika ia tidak menentang apa yang ada dalam makna dua kalimat syahadat. Itu namanya mu'min, namanya orang Islam. Apabila seorang menyalahi konsensus makna dalam dua kalimat syahadat, maka dia bukan orang Islam. Walaupun dia berikrar dalam lisannya, namun ada haliyah atau lisan dari lisannya atau dari tindakannya yang menyebabkan pertentangan dari makna dua kalimat syahadat, maka dia telah menggugurkan ikrarnya sendiri. Menyerupakan Allah itu menyalahi makna dari dua kalimat syahadat. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kemudian ada seorang yang mengatakan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah menyalahi makna dua kalimat syahadat tersebut. Muhammad Rasulullah utusan Allah, dan Muhammad Rasulullah membawa ajaran yang tanzih, mengajarkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian dia menyalahi ajarannya Nabi, maka dia keluar dari dua makna kalimat syahadat dan dia keluar dari ajarannya Nabi. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semuanya. Saya doakan mudah-mudahan yang menonton video ini ketika sakaratul maut kita selamat, kita membawa iman yang benar, membawa iman yang benar, yang lurus, yang dalam ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang mengakibatkan kekufuran.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.